Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria, kelas HR 19C, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan ini merupakan suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Ada 7 fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur itu. Yang pertama ada apa yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut. Kedua, apa wewenang dan tanggung jawabnya. Ketiga, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Keempat, bagaimana cara melakukannya. Kelima, alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya. Keenam, pendidikan, pengalaman dan latihan yang dibutuhkan. Ketujuh, keterampilan, sikap dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun elemen yang mencakup analisa jabatan itu ada 2. Yang pertama itu ada uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Elemen yang kedua itu ada spesifikasi jabatan atau job specification. Adalah persyaratan minimal yang dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal umum dalam spesifikasi jabatan seperti pendidikan, pengalaman kerja, skill, umur, dan jenis kelamin. Adapun manfaat dari analisis jabatan tersendiri, yaitu yang pertama ada sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Ketiga, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai baru. Keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. Kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Keenam, untuk merancang perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Ketujuh, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, materi selanjutnya itu ada peramalan kebutuhan. Peramalan kebutuhan ini adalah aktivitas, penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Permasalahan tersebut mencerminkan sebagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan aktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM. Ada 3 penyebab permintaan. Yang pertama itu faktor perubahan lingkungan eksternal. Kedua, faktor perubahan kondisi organisasi. Ketiga, faktor kondisi tenaga kerja. Adapun penyebab permintaan dari SDM, kalau dilihat dari faktor eksternal itu ada beberapa. Yang pertama ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan pesaing. Kalau dilihat dari faktor organisasi, yang pertama itu ada rencana strategis, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Nah, ada beberapa faktor tenaga kerja. Yang pertama ada karena pensiun, kedua pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Materi selanjutnya itu ada metode peramalan kebutuhan SDM. Ada 4. Yang pertama, zero based forecasting. Metode ini menggunakan tingkat karyawan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Kedua, ada bottom up approach. Setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah
meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan yang agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Ketiga, ada hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Keempat, model simulasi. Teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model sistematis. Materi selanjutnya yaitu peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal pasar tenaga kerja. Penawaran SDM. Penawaran SDM ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama itu ada estimasi penawaran internal. Di dalamnya mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu audit SDM, kedua rencana suksesi, ketiga bagan penggantian. Kedua itu ada estimasi penawaran eksternal. Yang pertama tadi itu ada internal dan yang kedua ada eksternal. Penawaran eksternal ini mencakup dua. Yang pertama adalah kebutuhan eksternal, kedua analisis pasar tenaga kerja, sikap masyarakat, dan demografi. Materi selanjutnya itu ada pengertian analisis permintaan SDM atau demand analysis. Merupakan aktivitas menetapkan atau menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi demi mempertahankan pertumbuhannya serta memanfaatkan peluang di masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan SDM. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan eksternal ini sulit diprediksi oleh spesialisasi sumber daya manusia dalam jangka pendek. Bahkan, kadangkala dalam jangka panjang sekalipun, perubahan ini mempunyai dampak besar namun sulit diestimasi. Faktor kedua itu ada perubahan kondisi organisasi. Pada saat organisasi merespon perubahan lingkungannya, keputusan dibuat untuk memodifikasi rencana strategik. Rencana strategik mengikat perusahaan pada tujuan jangka panjang seperti tingkat pertumbuhan dan produk baru, pasar, barang atau jasa. Tujuan ini menentukan jumlah dan tipe karyawan yang dibutuhkan ke masa depan. Perubahan kondisi tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja perusahaan saat ini juga mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja baru. Apabila teknologi perusahaan berubah, maka sangat mungkin tenaga kerja saat ini perlu dilatih kembali atau jikalau tidak memasukkan ke dalam perusahaan tenaga kerja dari luar guna mengisi posisi tertentu. Selain itu, kekosongan dapat terjadi di posisi kunci di mana tidak ada orang yang berkompeten di dalam organisasi. Situasi ini memerlukan pengangkatan dari eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik perakiraan sumber daya manusia. Ada 3 faktor. Yang pertama ada tipe organisasi. Perusahaan manufaktur cenderung lebih kompleks daripada organisasi jasa sejauh perusahaan itu terdiri atas beberapa departemen yang berbeda dan beragam pekerjaan. Kedua ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi berimbas langsung terhadap perakiraan. Organisasi yang lebih cenderung beroperasi di kawasan geografis yang lebih luas, nasional, regional, dan internasional. Hal ini bermakna semakin banyak jumlah karyawan yang dibutuhkan. Ketiga ada penyebaran organisasi. Semakin organisasi tersebar secara geografis, semakin rentan karyawan terhadap
perbedaan tekanan pasar tenaga kerja yang kompetitif. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.